Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, selalu ada ruang dan waktu di mana kami pun senantiasa menikmati cinta kasih Tuhan. Hari ini Engkau karuniakan bagi kami. Bahkan juga kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami pada kebenaran, terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti dengan benar firman-Mu, dan kami pun setia menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Tema renungan kita ialah kebahagiaan dari hikmat, atau dalam bahasa Toraja dikatakan di parungko belanda kakinan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Salomo dalam segala kemegahan tidak berbangga diri. Raja Salomo menempatkan hikmat di atas segalanya dan mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya dan kepada setiap orang percaya. Ayat 13 didahului dengan pernyataan bahwa kebahagiaan seseorang ditentukan oleh keberhasilan mendapatkan hikmat yang kemudian akan disusul kepandaian. Hikmat sangat diperlukan untuk menggunakan kepandaian. Tanpa hikmat tidak ada gunanya kepandaian. Lihatlah orang yang pandai namun tidak memiliki hikmat, menggunakan kepandaian sesuai kemauannya sendiri. Saudara-saudara, hikmat yang memberikan kebahagiaan dimulai dengan pengenalan tentang Allah dan kasih kepadanya serta ketaatan pada kebenarannya. Ciri orang yang berhikmat adalah memiliki kemampuan membangun pemahaman dan melakukannya dengan benar. Belumlah cukup jika seseorang hanya mampu menjelaskan dan membuat orang dapat mengerti dengan baik pemahaman yang diberikan. Akan tetapi, lebih dari itu, orang yang berhikmat adalah orang yang mampu menjelaskan dengan baik dan melakukan dengan benar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Bukan pula sekali dua kali saja, melainkan secara terus-menerus sepanjang kehidupan. Itulah yang biasa disampaikan sebagai pembinaan rohani bagi jemaat bahwa dalam setiap pekerjaan kita, Allah yang dimuliakan, bukan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hasil hikmat adalah kepandaian. Keuntungannya melebihi perak dan melebihi emas, bahkan lebih berharga dari permata. Diberi umur panjang untuk menikmati hikmat, ditambahkan lagi dengan kekayaan dan kehormatan. Sungguh-sungguh jalannya penuh bahagia dan sejahtera. Karena itu, berpaut pada pohon hikmat akan senantiasa memberikan kebahagiaan bagi kehidupan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, bahwa sesungguhnya hikmat yang memberikan kebahagiaan dimulai dengan pengenalan tentang Allah dan kasih kepadanya, serta ketaatan pada kebenarannya. Kami mohon kiranya kami sungguh-sungguh juga berpaut pada pohon hikmat, yaitu Allah yang akan senantiasa memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kami. Diberkatilah kami semua dan dituntunlah kami pada kebenaran oleh Roh Kudus. Kami percaya dan kami pun mengimani bahwa kasih setia-Mu akan terus menopang kami menjalani hidup karunia-Mu. Diberkatilah kami semua, sahabat renungan harian, di mana saja berada, dalam berbagai aktivitas di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan, dilakukan dalam kebenaran dan berbuah baik dalam hidup ini. Dituntun dan ditopanglah kami dalam peran kami masing-masing sebagai orang tua ataupun anak-anak. Kiranya anak-anak kami bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dan mereka pun juga menjadi anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Setiap orang tua dimampukan untuk menjadi teladan iman dengan hikmat pengertian dari Allah. Bahkan orang tua kami di masa tua mereka akan senantiasa berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Ditopanglah dan dituntun, dikuatkanlah mereka yang sedang sakit, mereka yang berduka cita, bahkan yang hidup dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Engkau Tuhan akan memulihkan keadaan setiap anak-anak Tuhan. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Terus mengakui kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Juga diberkatilah kiranya gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Diberkatilah bangsa kami, kota di mana kami berada. Damai sejahtera Allah kami nikmati bersama, dan pemimpin-pemimpin kami dimampukan untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman. Bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus berkati.